Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Paduraksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa tongkat yang mana ada yang salah satunya yang sering saya bawa explore ya, dan ada juga para subscriber yang menanyakan bahwa Kang, coba dong review tongkat-tongkat yang akan punya dan historinya seperti apa. Nah, ini saya akan mereview keempat tongkat yang saya miliki. Sebenarnya tongkat itu ada beberapa ya, cuman untuk histori yang ini udah mulai ada interaksi gitu ya, ada suara-suara dari atas. Karena ketika saya ngobrol tentang dunia metafisik, mereka itu seperti terondang gitu ya. Ini pada berdatangan, pada liatin. Padahal di sini saya sendirian gitu. Kamera pun saya pakai tripod ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada 4 tongkat yang mana ada histori masing-masing. Terus istilahnya ada juga yang sering saya bawa ketika explore. Nah, yang pertama ini ada tongkat bambu ya. Ini tongkat bambu terbentuk secara alami pusaka ini ya. Jadi tidak dibuat atau tidak dibentuk atau bagaimana. Ini terbentuk secara alami seperti ini. Ini saya dapat udah lumayan lama. Ini saya dapat tuh di daerah Kampung Panyirapan ya. Jadi ini saya dapat di Panyirapan di Kabupaten Bandung juga. Waktu itu saya dalam rangka mencari bambu unik, yang mana bambu unik itu yang saya cari itu bambu cagak dampit ya. Bambu cagak dampit itu bambu yang bercabang 2. Tapi ketika saya dalam perjalanan saya menemukan tongkat bambu ini unik. Dan ini pun punya nama pakem nih kayaknya bambu ini. Kalau boleh saya kasih nama, karena pakem nama bambu itu ya banyak, setiap orang beda nama. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi ini saya nyebutnya bambu naga satru ya. Nah, ini sering saya bawa-bawa juga untuk explore ya pemirsa. Sering dibawa tongkat bambu naga satru yang ini. Saya dapat dari Panyirapan, Kabupaten Bandung. Nah, ini satu yang sering saya bawa. Nah, ini yang kedua. Ini adalah tongkat ular kobra ya pemirsa. Nah, ini saya dapat secara pemberian dari seorang sahabat, pemberian dari seorang teman yang ada di Jawa Timur sana. Jadi beliau suka lihat video-video dari Pasangrahan Paduraksa Soreang. Beliau pun saya udah kenal agak lumayan lama juga ya. Beliau apa tuh ini kan saya punya tongkat kobra, katanya cocok buat Akang karena Akang kan katanya mainannya ular kobra semua gitu kan. Oke. Nah, ini saya bawalah bukan dibawa sih, dia ngasih ke saya, cuma posisinya saya nggak bisa bawa ke Jawa itu ya, Jawa Timur. Nah, dia memaketkan pusaka ini. Nah, ketika pusaka ini sampai, ternyata di dalamnya ini pemirsa ada suatu khodam yang ikut di perjalanan. Jadi waktu dikirim dari sananya itu ini emang pusaka kosong gitu pemirsa, jadi nggak ada isi apa-apa. Tapi ketika beliau memberikannya kepada saya ketika dalam perjalanan di paket, ini ada yang ngisi pemirsa. Sehingga ini kalau misalkan di hari-hari tertentu suka berdesis pemirsa ya. Nah, ini tongkat kobra pemberian dari sahabat saya pemirsa. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, ini ada tongkat dari kalau orang Sunda bilang ini ruyung ya. Ruyung itu pohon apa ya yang menghasilkan lahang pemirsa. Pohon ya, sejenis pohon paku yang menghasilkan lahang, itu namanya pohon ruyung. Nah, ini tuh terbuat dari ruyung kawung pemirsa. Jadi ruyung tuh ada 2 ya, ada ruyung dari kelapa, ada ruyung dari kawung. Kalau ini adalah ruyung kawung, yang mana ini usianya udah tua pemirsa. Kalau misalkan boleh boleh dibandingkan dengan saya, lebih tuaan kayu ini daripada saya, karena posisinya kayu ini itu adalah milik kakek saya, yang mana kakek saya itu adalah seorang polisi hutan.
Jadi beliau dulu menjaga hutan di daerah Citamur ya, daerah Cianjur. Beliau mempunyai, ini nggak tahu dari mana sih asal usulnya, tapi beliau seingat saya mempunyai ini dari dulu gitu. Nah ini tuh langka sekali ruyung kawung yang hitam pekat seperti ini pemirsa, karena biasanya ruyung kawung tuh warnanya coklat. Ini tuh ruyung yang udah tua pemirsa. Nah jadi ini milik kakek saya, yang mana ini udah bertahun-tahun, seingat saya pun masih kecil juga ini udah ada. Nah ini diberikanlah kepada saya dan saya rawat juga pemirsa. Nah ini kalau kata istilahnya apa ya, pecinta, mungkin bukan pecinta ya, kayak apa ya, kayak pengamat kayu gitu ya. Ini kayu udah ratusan tahun katanya, jadi sampai dia menghitam seperti ini dan sampai dia kayak membatu ini tuh. Jadi ini tuh nggak seperti ruyung kawung seperti pada umumnya ya, jadi ini udah hampir membatu pemirsa tuh, ini keras nih. Nah ini kalau dari segi energi ya, yang saya rasakan ini energi untuk penjagaan pemirsa. Kalau oh ya tadi saya lupa, kalau untuk ini energi untuk apa tuh, suatu kepangkatan ya, yang ini nih. Kalau ini suatu istilahnya untuk penjagaan diri, yang mana penjagaan dirinya ini untuk apa ya, kayak tolak bala kayak gitu ya, kayak tolak santet. Jadi kalau ketika ada orang melakukan sesuatu yang negatif tentang metafisik ke kita, ini akan melawan, dan orangnya pun itu kayak tergigit bisa ular gitu pemirsa. Ini kodamnya seperti itu, dia mampu melawan atau menakis santet yang ini nih. Kalau ini untuk kepangkatan pemirsa. Ini untuk kepangkatan, kewibawaan gitu. Nah kalau ini untuk penjagaan diri, yang mana penjagaan dirinya ini lebih ke defend ya. Kalau ini lebih ke menyerang pemirsa, penjagaan dirinya ini lebih melawan. Tapi kalau ini lebih ke defend, jadi ini itu lebih ke bertahan. Ini cocok untuk istilahnya toko-toko, warung-warung, terus rumah-rumah yang sering istilahnya mendapatkan gangguan lahiriah dan batiniah. Kalau ini khusus untuk batiniah, kalau ini lahiriah dan batiniah pemirsa ya. Jadi dari serangan-serangan manusia secara fisik atau serangan-serangan manusia secara metafisik, kalau yang ini mampu untuk menghalau seperti itu. Tapi kembali lagi ini semua apa ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala ya pemirsa. Jadi semua ini syariat saja. Jadi kita semua itu tetap minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan kekuatan di benda-benda seperti ini, yaitu datangnya dari Allah. Insya Allah jangan sampai akidah kita tergelincir seperti itu pemirsa. Ini hanya syariat saja. Nah, ini udah paling lama ikut saya nih. Karena ini dari kakek saya nih. Oke, next yang keempat, ini ada yang namanya bambu rancang kencana pemirsa. Nah, bambu rancang kencana ini adalah bambu yang pada umumnya bambu tuh sapnya itu kan lurus-lurus seperti ini ya. Nah, kalau ini sapnya jadi kayak zigzag pemirsa. Jadi kayak zigzag gitu tuh buku-bukunya ya. Nah ini itu spesial karena sapnya 9. Jadi ada zigzagnya yang 9, kesininya enggak normal biasa ya. Nah ini spesial 9, kenapa? Karena langka sekali bambu rancang kencana yang sapnya itu 9. 9 itu angka yang istilahnya dalam spiritual tuh hoki ya pemirsa. Nah tapi di sini saya menambahkan apa tuh kayak mata tumbak. Nah ini kalau kalian ingat, mata tumbak ini saya dapat dari Kawah Putih waktu saya penelusuran bersama Rame Zigana TV. Di situ saya di Kawah Putih mendapat suatu tarikan dan saya melakukan sebuah penarikan pusaka. Nah, saya mendapatkan mata tombak ini. Nah, oke, saya tempel lah ke sini karena cocok nih khodam dan istilahnya dari lahiriahnya cocok. Nah, jadi saya tempel ke bambu rancang kencana seperti ini. Nah, bambu rancang kencana seperti ini pada umumnya adalah filosofi tentang istilahnya luka-likunya kehidupan ya pemirsa. Jadi ketika kita istilahnya mengaji deling atau mengaji bambu, setiap bambu beda pengaji, setiap pengaji itu punya apa tuh garis besar atau punya penemunya masing-masing. Nah, untuk rancang kencana ini yang saya pribadi temui adalah filosofi yang mana ketika kita menghadapi luka-likunya kehidupan, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang banyaklah luka-liku kehidupan, tapi kita tetap harus lurus ke atas meskipun perjalanannya
secara luka-liku seperti ini, tapi kita tetap harus lurus ke atas. Nah, di sini menyimbolkan bahwa setiap manusia mempunyai istilahnya apa tuh masalah masing-masing, tapi apapun masalahnya, apapun sesuatu yang kita hadapi gitu, kita tetap harus lurus hati ini kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dat laisa kamitslihi syai'un, lempeng lurus kita kepada Tuhan, insya Allah kita akan sampai kepada puncaknya. Meskipun luka-liku kehidupan, kita akan sampai kepada puncaknya insya Allah. Nah, ini cuman filosofi aja pemirsa. Bagi kalian yang mengimani mangga, yang tidak juga tidak apa-apa, anggap saja ini adalah video hiburan, anggap saja ini adalah video untuk istilahnya edukasi. Nah pemirsa, begitu ya. Oke, dari keempat, sebenarnya banyak ya tongkat di Pasangrahan Padu Raksasa yang ini. Cuman kalau untuk mereview semuanya, insya Allah lah nanti kedepannya mudah-mudahan saya akan mereview lagi tongkat-tongkat yang lain pemirsa. Untuk kali ini saya mereview 4 tongkat ini saja. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan video ini menambah wawasan kita tentang dunia spiritual. Oh iya, ini maaf ya saya di kerudung gini karena posisi di Bandung sekarang sedang dingin pemirsa, jadi saya nggak kuat. Saya pakai ini kupluk gitu ya. Oke, bagi kalian juga ini licin. Bagi kalian juga yang ingin merekomendasikan tempat-tempat angker atau terbengkalai di Pasangrahan Padu Raksasa yang boleh di kolom komentar, di komen aja lah. Oke, jangan lupa uang parkir di like ya, gitu, uang parkirnya di like aja. Jangan lupa subscribe juga, terus share di media sosial kalian channel YouTube Pasangrahan Padu Raksasa. Nah, jadi untuk kita lebih mengenal tentang dunia mental, fisik, dan spiritual, boleh saran juga, saya itu penerima saran, mau positif mau negatif mangga, asal jangan menghina ras, suku, dan agama ya. Untuk saran boleh bebas di kolom komentar, mau saran seperti apa tentang channel YouTube Pasangrahan Padu Raksasa. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin video ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini menjadi pemikiran kita lebih luas tentang dunia spiritual, astral, dan metafisik. Oke, saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Padu Raksasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.